Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Dan pada hari ini ibu lanjutkan pelajaran kita mengenai teks anekdot ya. Minggu kemarin ibu menyuruh kalian membuat contoh-contoh layanan publik ya. Sebagian ada yang mengerjakan dan ada juga yang tidak ya. Manusia yang tidak mengerjakan itu kemungkinan dia tidak mau sekolah lagi ya. Jadi janganlah kalian contoh seperti mereka-mereka itu ya. Lanjutan mengenai teks anekdot ini yaitu mengenai cirinya ya. Tempo hari Ibu sudah menjelaskan pengertiannya dan strukturnya. Hari ini adalah cirinya. Adapun ciri teks anekdot itu dia bersifat menyindir, menggelitik dan dapat membuat pembaca tertawa dan terhibur. Ya. Kemudian teks anekdot mempunyai tujuan tertentu. Ya, tujuannya apa? Ingin memberikan atau ingin menyindir kinerja pemerintah misalnya. Kemudian teks anekdot hampir memiliki kemiripan dengan cerita dongeng dalam penyajiannya ya, karena di situ berbentuk dialog atau berbentuk narasi ya, maka kadang bercerita seperti dongeng karena kemungkinan di dalam cerita itu kita mengumpamakan orang yang kita sindir itu kadang seperti hewan misalnya ya, diumpamakan seperti hewan seperti itu. Kemudian teks anekdot sering menghubungkan antara karakter hewan dan karakter manusia. Nah, itu seperti itu tadi yang Bu bilang ya, karakter hewan atau karakter manusia. Seperti minggu semalam Ibu kasih contoh tikus berdasi ya. Nah, kita mengumpamakannya seperti itu. Kemudian menggunakan keterangan waktu lampau ya. Yang kita tulis ini yang sudah lewat ya, karena yang sudah pernah kita rasakan, kita dengar dan kita lihat, maka teks anekdot cirinya menggunakan keterangan yang waktu lampau. Kemudian menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi itu kata kerja yang lagi melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu misalnya lagi menanam, lagi apa? Lagi melihat ya, lagi membaca seperti itu. Kemudian menggunakan kalimat retoris, yaitu menggunakan kalimat retoris, kalimat seru dan kalimat perintah ya. Kemudian anekdot dalam bentuk dialog menggunakan kalimat langsung. Kemudian menggunakan majas sindiran, menggunakan konjungsi ya. Adapun langkah-langkah untuk membuat teks anekdot, tentukan topik yang akan dibahas. Temukan ide cerita yang akan dibuat. Tentukan kritik yang mau disampaikan. Tentukan tokoh, alur, dan pola penyajian dari teks tersebut. Tuliskan ide cerita dengan memperhatikan struktur dan aspek. Itu salah nak ya, aspek bukan haspek. Aspek kebahasaan teks anekdot. Kembangkan ide cerita agar lebih menarik. Ya, ini ada Ibu buat contohnya ya. Abstraksi. Pada suatu hari, seorang warga yang ingin mandi, tetapi air PDAM terlalu kecil sehingga warga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Orientasi ya. Karena berhari-hari air PDAM mengalirnya terlalu kecil, maka ada seorang lelaki mempunyai ide kreatif dan ingin mengkritik pemerintah khususnya PDAM mendatangi kantor DPRD dengan tidak memakai baju dan hanya memakai handuk mau mandi di kamar mandi kantor DPRD. Ya, dia ingin mengkritik
PDAM melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ya, mengapa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? Karena DPR itulah tempat penyambung lidah rakyat. Ya. Kemudian krisis. Setibanya di depan kantor DPRD, laki-laki itu dijegat Satpol PP karena lelaki itu hanya memakai handuk dan membawa ember kecil dan berisi keperluan untuk mandi. Itu krisisnya. Ya. Kemudian masuklah ke dialognya. Ya. Bapak mau kemana? Kok malah nanya? Kata bapak yang mau mandi. Kan bisa bapak lihat saya mau mandi. Ya. Jadi kalimat langsung ada tanda kutip. Itu menandakan dia kalimat langsung. Bapak salah, kenapa mandinya di kantor? Bapak salah, kenapa mandinya di kantor DPRD? Ya, itu kan terserah saya mau mandi di mana, kata bapak itu. Karena saya sebagai warga negara Indonesia berhak mendapatkan kesempatan yang sama seperti bapak-bapak yang ada di dalam sana. Satpol PP, maksud bapak apa? Bapak, saya hanya mau menumpang mandi di kamar mandi di kantor DPRD ini karena airnya pasti banyak dan bersih. Satpol PP, memangnya di rumah bapak tidak ada air? Bapak, kalau ada air mana mungkin saya mandi di sini? Satpol PP, kenapa seperti itu Pak? Bapak, saya bayar PDAM setiap bulannya 1 juta, kadang lebih. Tetapi airnya selalu kecil dan kadang airnya mati sama sekali. Dan kalaupun hidup airnya kotor. Satpol PP hanya geleng-geleng kepala. Koda penutupnya, ya. Tadi aksinya itu ya. Satpol PP mempersilahkan bapak itu masuk. Bapak sambil tersenyum bapak itu masuk ke dalam kantor dan langsung menuju ke dalam kamar mandi dan dia mandi sepuasnya dan pergi tanpa pesan. Ya, itu adalah contoh seorang warga yang tidak puas dengan layanan publik air pump. Ya. Jadi sampai di sini dulu ya Ibu jelaskan, semoga kalian dapat mengerti apa yang Ibu sampaikan. Ya, Ibu akan memberikan tugas yaitu ini masih ada satu lagi ya. Ini untuk minggu depan saja ya, karena kita tidak boleh lebih dari 10 menit ya, nanti paket kalian habis. Tuh. Kalian buat contoh kritik semua sama ya, mengkritik kepada layanan publik PLN ya, terserah kalian mau buat bagaimana mengkritiknya, tapi yang pasti kalian harus ada strukturnya, abstraksi, orientasi, apalagi tadi krisis, ini reaksi, kemudian koda penutup ya. Sampai di sini dulu Bu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tetap menjaga jarak, memakai masker dan tetap mencuci tangan setiap setelah melakukan kegiatan ya. Demikian dulu ya, semoga kalian sehat semuanya, amin.